Badan Karantina Indonesia adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Karantina hewan, ikan, dan tumbuhan adalah sistem pencegahan masuk, keluar, dan tersebarnya HPHK, HPIK, dan OPTK, serta pengawasan dan atau pengendalian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3 pilar utama Badan Karantina Indonesia, diantaranya revitalisasi laboratorium dalam upaya meningkatkan kualitas dan efisiensi sistem perkarantinaan, peningkatan sumber daya manusia, dan digitalisasi layanan. Unit pelaksana teknis Badan Karantina Indonesia yang menjadi posisi unit kerja saya adalah Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Badan Karantina Indonesia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 pada pasal 16 sampai dengan 21 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Berikut merupakan struktur organisasi yang ada di BKHIT Kepulauan Bangka Belitung. Peran saya sebagai analis perkarantinaan tumbuhan sesuai dengan aturan Menpan RB nomor 58 tahun 2021, yakni memiliki kompetensi manajerial, sosial kultural, dan kompetensi teknis, yakni diantaranya kompetensi teknis tersebut adalah pembinaan penerapan peraturan perundangan dan kebijakan, pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan, pengawasan dan atau pengendalian keamanan hayati nabati, pelaksanaan uji laboratorium karantina tumbuhan, analis resiko karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati, serta pemantauan daerah sebar OPTK. Layanan yang saya bantu berupa inspeksi dan tindakan karantina, pengawasan, pelayanan publik berupa proses sertifikasi karantina, serta membantu stakeholder dalam pengajuan tempat lain, dan juga membuat laporan harian lalu lintas domestik, impor maupun ekspor di seluruh Satpol BKHIT Kepulauan Bangka Belitung. Standar layanan yang harus dicapai adalah kepatuhan hukum sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019. Selain itu juga akurasi dan kecepatan dengan proses layanan seefisien dan seefektif mungkin, serta kualitas teknik yang ditunjukkan dengan pengambilan sampel dan diagnosis OPTK yang mengacu pada Standar International Plant Protection Convention atau IPPC, dan yang terakhir adalah kepuasan pengguna dengan target nilai di atas 85%. Kontribusi yang saya lakukan pada tujuan besar instansi diantaranya dengan melakukan 8P secara disiplin, kemudian melakukan kontribusi lainnya dengan menjamin kelancaran perdagangan komoditas pertanian dengan sertifikasi yang diakui secara internasional. Ciri Smart ASN yang telah dijalankan ini terkait dengan nilai dasar adaptif yang ditunjukkan dengan menggunakan aplikasi mobile maupun mobile phone untuk melakukan input data inspeksi lapangan, best trust, dan kegiatan dokumentasi kegiatan lainnya. Selain itu juga menggunakan teknologi e-sertifikat yang diterbitkan dari best trust untuk efisiensi layanan, serta menggunakan marki untuk dokumentasi kegiatan secara real time. Apa yang bisa ditingkatkan? Yang pertama adalah melek teknologi terutama dalam pengisian SKP secara disiplin dengan waktu yang telah ditentukan, serta kompetensi dalam menggunakan perangkat lunak maupun hardware khususnya dalam pembuatan laporan dan ketataнаskahan kedinasan secara tertib. Yang kedua adalah kompetensi teknis di mana mampu mengidentifikasi OPTK menggunakan metode molekuler seperti PCR dan sequencing. Yang ketiga adalah penggunaan drone untuk survei area rentan OPTK dalam rangka pengawasan maupun dalam kegiatan dokumentasi pemantauan daerah sebar OPTK. Serta respon cepat dengan penguatan sistem pelaporan temuan OPTK berbasis real-time dashboard. Dan yang terakhir adalah keterampilan komunikasi dengan penyampaian informasi karantina yang lebih sederhana kepada masyarakat umum. Dengan begitu, hal sederhana untuk meningkatkan kinerja yang pertama adalah dalam meningkatkan pelayanan dan mengurangi misinformasi kepada pengguna jasa layanan. Peningkatan kinerja ini dapat dilakukan dengan hal sederhana seperti menyeragamkan template pesan yang ditunjukkan kepada pengguna jasa pelayanan dengan format yang baku, jelas, dan mudah dipahami. Fitur pesan otomatis di WhatsApp juga dapat digunakan dalam hal ini. Yang kedua adalah feedback cepat yang dapat dilakukan dengan membuat grup WhatsApp dengan stakeholder maupun pengguna jasa pelayanan agar pembaharuan kebijakan dapat langsung disampaikan secara menyeluruh dan menunjang klarifikasi persyaratan dokumen secara real time serta mengurangi reject berkas. Yang terakhir
terakhir adalah pembuatan laporan lalu lintas dan penegakan hukum harian yang dapat disistem secara otomatis sehingga tidak lagi menggunakan cara manual. Sekian video monolog saya terkait dengan manajemen ASN dan Smart ASN di BK Hit Kepulauan Bangka Belitung. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu.